tubuh di tempat petir, kekuatan mistis berubah menjadi dewa. Hari ini aku mencapai pencerahan. Di sini, aku menyempurnakan tubuh dewa. Panggil petir. Yunge, mengapa kau menghancurkan pencerahanku? Kakak senior, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Hari ini, aku akan mengambil akar doamu saat kau paling lemah. Mimpi, meski harus mati bersamamu, aku takkan membiarkanmu berhasil. Apa yang terjadi? Bukankah aku gagal dalam ujian? Makan lebih banyak. Terima kasih, Ibu. Kakak. Jangan, Goude, kau akan mati mengenaskan. Gadis desa liar berani memukulku? Mari kau. Sial, belum puas main sudah mati. Bawa wanita ini, gantung di balok rumah. Kalau ada yang tanya, bilang dia bunuh diri. Aku terjatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Menjadi putri tertua yang tidak disukai di keluarga Perdana Menteri sudah cukup buruk. Tapi masih dihina oleh kodok jelek? Tidak bisa diterima. Kau pikir Dewi Gerbang Misteri ini tidak berdaya? Lihat, aku akan menghancurkan kepalamu. Wanita berani, kau pura-pura mati? Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Diam. Hahaha, gadis cantik, kau sedang menggoda aku? Dia tidak diam. Buruk, ternyata kekuatan spiritualku sangat lemah sekarang. Barony Lari, bawa wanita ini kembali. Sayap. Dia di sana. Cepat kejar. Katakan, siapa yang mengirimmu? Orang ini ternyata memiliki takdir bintang Kaisar Ziwei. Dengan bantuan takdir ini, pemulihan kekuatan spiritualku tinggal menunggu waktu. Tidak benar, aura kematian keluar, sepertinya dia hampir mati. Apakah kau lahir dengan racun dalam tubuh? Kambuh setiap bulan? Setiap kali sakit tak tertahankan, seperti digigit semut? Aku bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi kau harus membantuku. Aku sudah sakit bertahun-tahun, tidak ada obat yang manjur. Aku ingin lihat. Bagaimana kau bisa membantuku? Tentu saja, dengan cara ini. Ini caramu? Berani sekali kau. Batu, kekuatan spiritualku sekarang habis. Jadi hanya bisa disedot dengan mulut. Lihat noda hitam di dadamu. Sudah memudar? Aneh, dadaku tidak sakit lagi, malah terasa segar. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan? Aku murid utama gerbang misteri, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Sayang, aku tahu kau di dalam, keluar kau. Sial, kodok jelek itu mengejar. Sekarang untuk memulihkan kekuatan spiritual, hanya bisa meminjam takdir bintang Kaisar Ungu. Tuan, mari kita bertukar, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Kamu jadi suamiku, tidur bersamaku setiap malam, setuju? Perlu aku mengorbankan diri? Kamu sudah sakit parah, tinggal 3 bulan lagi. Akan mati mendadak, masih mau mengorbankan diri? Mimpi! Setelah aku menyembuhkanmu, kita cerai. Bekerja samalah denganku. Kamu tidak akan rugi. Baik, deal. Pangeran,
Kereta kuda ini tidak sembarangan. Kita naik? Aku adalah anak Jenderal Gou di wilayah ibu kota ini. Aku yang berkuasa. Siapa yang berani melawanku, bersiaplah mati. Serang! Sayang, diam-diam masuk ke kereta kuda pria asing. Tunggu aku menenggelamkanmu dalam kandang babi. Kurang ajar. Baik, siapa yang berani memukulku? Handren Mew. Selesai. Kali ini benar-benar masalah besar. Berani menghalangi kereta kudaku? Cari mati. Pangeran, aku adalah anak Jenderal Gou. Keponakanmu, Gou kecil. Benar-benar salah paham, jangan salah sangka. Tadi itu dayangku yang masuk ke kereta kudamu. Aku sedang mencarinya. Tolong serahkan dia padaku. Itu dia adalah wanitaku. Dahimu hitam, napasmu seperti babi. Jelas orang yang umurnya pendek. Aku tidak mau jadi wanita kodok jelekmu. Berani beraninya kau, dihadapan Pandren, mengeluarkan kata-kata kotor. Menghina Pandren, kau kari mati. Tampar. Ya. Pangeran, kenapa memukulku? Yang harus dipukul adalah wanita ini. Memang kamu yang kupukul. Pangeran, kau membelanya? Kau keterlaluan. Untuk seorang wanita, apakah seorang pangeran seperti kau mau merebut selirku? Lalu apa? Aku kasih kesempatan, pukul dia. Loku, dia cuma gadis desa. Beri dia 10 nyali pun, tidak berani memukulku. Berani-beraninya kau, keluarga Su menyuruhmu datang untuk menghangatkan ranjangku. Kau malah berani melawan. Tunggu aku memenggal kepalamu untuk jadi pispot. Ayo, serang. Mulutmu kotor, bau sekali. Kalau kau tidak mau menyerah, aku akan memberimu pelajaran yang lebih keras. Kau mau apa? Jangan mendekat. Aku peringatkan. Aku adalah anak jenderal. Wanita, berani memukulku? Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Lihat si kodok itu marahnya. Kita. Pangeran, sudah dapat kabar, wanita ini baru kembali dari desa. Putri tertua dari Perdana Menteri. Pergi ke kediaman Perdana Menteri, antarkan dia pulang. Baik. Wanita ini agak aneh, haruskah aku menepati janji? Dan meminangnya? Kamu ini sudah tidak muda lagi. Harus menikah dan berkeluarga, jangan setiap hari di luar. Berkelahi, bagaimana aku bisa menjelaskan? Kepada ibu di alam baka? Kakakku terus mendesakku menikahi wanita ini. Juga bukan pilihan yang buruk. Kalian Edu, sudah sampai di kediaman Perdana Menteri. Antarkan nona ini pulang. Baik. Cantik, kamu diangkat jadi selir Goude itu sudah untung. Tak disangka kamu berani menghina putra jenderal di jalanan. Kamu mau mencelakakan seluruh keluarga Su? Kamu yang menumpahkan? Aku yang menumpahkan, mau apa? Seperti ini. Kamu berani memukulku?
kalian semua bersekongkol melawanku, aku memang memukulmu. Aneh, dia seperti orang lain. Su Qinyao, kamu gadis desa liar, mau memberontak. Aku putri Perdana Menteri. Su Qinyao, berani sekali, berani memukul adikmu. Anak selir, pantas menyebutku kakak. Kurang ajar. Kamu hina, berani tidak tahu tata krama. Memukul ibumu, seperti ibumu yang sudah mati. Sombong dan kejam. Ibuku putri keluarga Xiang, mulia dan terhormat. Kamu pelayan yang menaiki ranjang, pantas menyebutku anak? Kamu siapa? Ribut apa? Baru kembali dari desa, sudah membuat gaduh. Tidak tahu aturan. Tua bangka, kamu tidak tahu benar salah. Langsung menyalahkanku, terbiasa memanjakan selir. Tidak tahu siapa yang lebih penting. Kurang ajar. Aku ayahmu. Dulu, mereka bersekongkol memfitnah ibuku, kamu tidak tahu benar salah. Membuangku sendirian di desa, selama belasan tahun. Sekarang aku kembali, kamu langsung menjualku. Ke pemuda si imut itu. Menjadi selir penghangat ranjang. Dia cuma anak selir, tapi kau anggap seperti permata. Berdasarkan apa kau memanggil ayahku? Omong kosong. Goude anak Jenderal Gou. Sederajat dengan keluarga Perdana Menteri, ibumu bersusah payah. Mencarikan pasangan baik untukmu, kau tak tahu terima kasih. Bahkan berani membangkang. Keluarga baik seperti ini. Kenapa tidak suruh adikku saja yang pergi? Adikku dan Goude, yang satu bermuka monyet. Yang satu bermuka tikus, sangat cocok. Kakak keterlaluan. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Kau malah bicara seperti ini pada ayah, tidak takut karma? Penggewal. Seret dia ke gudang kayu. Tubuh ini sangat lemah, sisa energi spiritual ini. Hanya cukup untuk ramalan dan pertahanan pasif, tidak bisa menyerang aktif. Terlalu pasif ya. Kalian mau apa? Tuan menyuruhku untuk mendidikmu baik-baik. Su Qinyao, kau tidak menghormati ibu utama. Tidak sopan pada yang lebih tua. Pengawal, beri dia air cabai. Kalian mau apa? Kakak baikku, tadi kan sangat sombong. Hari ini, aku akan mengajari si manis ini aturan. Agar kau tahu, di keluarga Su siapa yang berkuasa. Ayo lakukan. Anakku, kenapa beberapa bengkak? Bibirku kenapa? Sakit. Pedas. Air, cepat air. Adik, bibir mumilmu ini unik sekali. Pasti kau yang berbuat jahat. Berani menggana aku. Kau mau apa? Aku suruh kau tertawa. Tertawalah. Rembakku. Ibu, kenapa? Dasar Sileman. Bawa dia ke ruang utama. Panggil Pangeran Gou. Lepaskan aku. Anakku, kau mau bunuh orang lewat tangan orang lain? Su Bishuan, kapan kau akan menikahiku? Tanpa dukungan keberuntunganmu, energi spiritualku hampir tidak bisa bertahan. Sudahlah, lebih baik aku meramal. Su Bishuan masuk istana. Beishuan, tugas sudah selesai? Apa yang Paduka perintahkan sudah selesai. Bagus. Oh ya, urusan pernikahanmu. Sudah ada kabar? Usiamu sudah tidak muda lagi. Sebaiknya cepat menikah. Kakak Kaisar, aku sudah menyukai putri keluarga Su. Mohon berikan restu pernikahan. Hahaha, pohon besimu akhirnya berbunga juga.
Tak kusangka kau yang biasanya melewati ribuan bunga tanpa tersentuh, kini memiliki wanita yang kau sukai. Baiklah, adikku, tenang saja. Aku akan segera mengeluarkan dekrit untuk memanggilnya. Terima kasih. Bagus sekali. Su Bishuan akhirnya akan datang untuk menikahi. Siapa yang berani menikahimu? Pangeran sudah bosan bermain denganmu, masih bermimpi di siang bolong. Kenapa kau datang? Aku datang tentu untuk membawamu pulang sebagai selir. Pergi, jangan sentuh aku. Tenang, aku tidak akan mempermainkanmu tanpa imbalan, akan ku nikahi kau. Sangat menyenangkan, hahaha. Kakak, Bersiu Kurla. Seperti kau yang imut dari desa. Bisa mendapatkan pria seperti Tuan Gou, anak dari keluarga terhormat yang mau menikahimu. Itu adalah kehormatan untuk... Kurang ajar. Aku adalah tunangan Pangeran MU, berani-beraninya kau menyentuhku. Hahaha, dia bilang dia adalah permaisuri. Kakak, apakah kau gila? Seperti kau pantas menikahi Pangeran MU. Bezer Mulat, yang akan dinikahi Pangeran MU, adalah silan dari keluarga kami. Putri Perdana Menteri yang sesungguhnya, mana mungkin menikahimu? Wanita desa yang tidak pantas ini. Benar-benar berpikir karena pangeran membantumu di jalan hari ini, lalu akan menikahimu? Pangeran tidak pernah dekat dengan wanita, mana mungkin tertarik padamu? Dia sendiri yang berjanji padaku. Dan aku baru saja meramalkan. Dia sedang dalam perjalanan untuk menikahiku. Dirahasiakan, wanita penyihir. Kau pikir dengan trik kecil, bisa berbuat semaumu? Pangeran Mew, mana mungkin menikahimu yang tidak menghormati orang tua? Wanita tidak tahu malu yang imut. Percaya atau tidak, lihat saja, yang akan dinikahinya adalah aku. Dia sendiri yang berjanji padaku. Pangeran MU hanya mempermainkanmu saja. Kau serius? Hei, orang-orang. Apa yang kau lakukan? Terhadap milik wanita ini, pewaking kambuk berdurian tuku. Hari ini dia menghinaku di depan umum, harus membayar dengan darah. Ya. Gou Wude, berani-beraninya kau menyentuhku. Su Bishuan tidak akan membiarkanmu. Oh ya? Aku sangat takut. Pangeran Mu tiba. Kedatangan Pangeran MU sendiri ke kediaman Perdana Menteri, sungguh suatu kehormatan. Silakan masuk. Kenapa Pangeran MU datang? Hari itu dia akrab dengan Suki Nyao di jalanan. Apakah mereka berdua benar-benar memiliki hubungan? Bagaimana mungkin? Dia cuma orang desa. Bagaimana mungkin dia ada hubungan dengan Pangeran MU? Pangeran MU pasti datang mencari aku. Beberapa hari lalu saat aku di kuil Ganlu, aku tidak sengaja menemukan kantong Pangeran MU. Dia tidak hanya tanya latar belakangku, tapi juga sengaja memandangiku beberapa kali. Pasti jelai haraku cantik, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Putri, kamu bicara serius? Ibu, kapan pernah aku bohong padamu? Bagus-bagus, putriku yang beruntung. Sekarang, aku akan jadi mertua pangeran. Kamu ini, calon suamiku sudah datang membela aku. Nanti lihat bagaimana kamu sombong. Yang mulia Perdana Menteri, yang mulia telah menyetujui untuk menikahkan putri kecilmu denganku, menikah dalam waktu dekat. Harap segera mempersiapkan. Bisa bersaudara dengan keluarga kerajaan, kehormatan bagi keluarga Su. Maka aku tunggu mahar dari Paduka. Tentu saja. Kakak, bukannya kakak bilang Pangeran MU calon suamimu? Lalu kenapa yang dia lamar justru aku? Berangan-angan sendiri kan? Dia berani menciumku di depan umum. Hebat! Akhirnya aku menghisap. Energi bintang kekaisaran sejati. Kekuatanku akhirnya pulih. Terima kasih. Kekuatanmu pulih? Kok bisa sampai segini berantakannya? Butuh bantuanku? Nggak usah. Urusan balas dendam lebih puas kalau sendiri. Bukan begitu? Su Qingao, lepaskan Pangeranmu. Itu suamiku. Dasar orang hina. Berani merebut calon suami adikmu? Memberontak kau. Saya lepaskan. Kalau ku bilang tidak. Berani menggoda pangeran di depan kami semua. Tak tahu malu? Mau dihajar ya?
Wah, Tuan Go kenapa? Seperti kesurupan. pangeran tolong aku, bunuh orang ini. Pergi. Pasti kakak yang penyebabnya. Lihat dia. Betul, aku yang lakukan. Kau dan kau, kalian berdua. Tolong menampar sampai puas. Cepat berhenti. Ibu, jangan pukul aku. Sakit. Ibu jangan pukul. Sakit. Aku lawan kamu. Sakit. Ibu jangan pukul. Aku juga tak mau pukul putriku. Semua ulah si bajingan itu. Sudah puas mencaci? Sekarang ku perlihatkan yang lebih seru. Dasar Bajengan. Kau berani pakai ilmu hidden padaku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Game seru seperti ini, mana bisa tanpa kamu. Kamu kan suka banget menyiksa orang? Nah, hari ini, balas dendam akan kuberikan dengan caramu sendiri. Hehe si cantik. Lepaskan aku. Pangeran MU, tolong aku. Tak disangka dia pendendam, menarik. Tak tahu malu. Di siang bolong kau berani suruh adikmu sendiri bermesraan dengan pangeran muda di depan umum. Dasar kurang ajar aku. Berhenti. Aku kenapa ini? Wah, yang mulia, jangan halangi hamba. Anak durhaka ini begitu kejam, hari ini. Harus ku beri pelajaran. Su Qingyao, kau menganiaya adikmu sendiri. Tidak hormat orang tua, masih anggap aku ini ayah? Kau, pantas jadi ayahku? Jangan lupa, posisi menterimu sekarang, dari mana asalnya? Maaf, Keke kau berani menghinaku begitu? Hina orang tua, berani membangkang, ku bunuh kau. Pangeran MU, hamba tahu hati mulia baik, tidak tega lihat ayah menghukum kakak. Tapi kakak sekarang menghina ayah dan hamba begitu parah. Juga ibuku, dan ini urusan dalam keluarga kami. Sebaiknya yang mulia tidak usah campur tangan. Pengawal. 20 pentungan militer. Bukannya nanti kakak bisa cedera, yang mulia? Sebenarnya, yang mulia tidak perlu marah karena perkataan hamba. Baik, 20 pentungan sebagai pelajaran untuk si durhaka. Terima kasih, Yang Mulia. Biang kerok ini langgar aturan keluarga, bikin rumah tidak tentram. Hukuman kecil ini kurang. Mending langsung bunuh saja. Pengawal, eksekusi. Siap. Yang Mulia, ini maksudnya apa? Apa tidak salah? Kalian yang kupukul, karena dialah tunangan sejatiku. Ampun, Pangeran MU. Ampun. Dia cuma gadis desa yang lucu. Kenapa yang mulia pilih dia? Tindakanku tak perlu jelaskan pada kalian. Tidak berani. Berani ganggu orangku, bukan cuma pentungan militer. Lain kali, kepala bisa melayang. Pangeran MU, hamba tidak berani lagi. Nanti, hamba akan rawat Su Qingyao dengan baik. Sembah dia seperti permaisuri. Aku. Bukan urusanku, Pangeran. Semua salah dia. Dia yang merayuku, Pangeran. Anggap saja aku sampah. Lepaskan aku. kau jaga wanita dengan kecambah di celanamu. Mending kuputuskan sekalian, biar kau bersih total. Agar tak ganggu perempuan lagi. Aduh, Su Qingyao, apa yang kau lakukan padaku? Aduh, sakit sekali. Aduh, sakitnya. Hanya membuatmu tak bisa jadi pria lagi. Kau, wanita ini. Aku putra tertua Jenderal Fu. Aku akan balas dendam. Silakan coba jika berani. Pulihkan dirimu, aku akan siapkan pernikahan segera. Tunggu kabarku. Pengawal. Panggil tabib ahli, periksa.
calon istriku apa ada luka? Siap. Syukur hanya lemah, kurang darah, jangan khawatir. Aku kasih resep, pelan-pelan sembuh. Aneh, tabib ini seperti sakit parah, sebentar lagi mati. Ayah, kenapa tabib hanya obati kakak? Ayah dan ibu masih luka, usia sudah tua. Seharusnya obati ayah dan ibu dulu. Ya tuan, wajahku masih sakit. Sudah. Kalian pikir tabib ahli bisa dipanggil sembarangan? Jangan ikut campur. Ini tabib pribadi Pangeran MU. Ayah, wala tabib Pandran, tak bolehnya. Obati sucinya. Lagi pula, cuma tabib biasa. Bolehkah tabib memeriksa suamiku dan anakku juga? Tidak boleh. Tabib, tolonglah, kasahanlah. Sudah kukatakan tidak boleh. Kamu merepotkan sekali. Apa sikapmu? Kau kuma tabib busuk. Tabib busuk? Hah, aku puluhan tahun berobat. Selamatkan banyak nyawa, leluhurku adalah What you are, tabib legendaris. Ternyata di Perdana Menteri Fu dihina seperti ini. APA? Kau tabib kerajaan yang terkenal. Wajeng. Tabib, maafkan anakku, dia tak bisa bicara. Tabib, jangan lawan anak kecil. Anak kecil? Putrimu sudah besar. Hah? Tabib, maaf, kulihat wajahmu hitam. Dan hatimu hijau tua, pertanda ajal mendekat. Apa katamu? Kakak, kau kedak tabib sebentar mati. Hah? Kamu benar-benar mengira dirimu dewa ya? Omong kosong apapun berani kau ucapkan, tabib suci, mohon maafkan dia. Putri sulungku dari desa, orang kampung yang tak tahu sopan santun. Membuatmu ditertawakan. Desa kurang ajar. Romani Garninya, kau merah hidup mati tabib suci. Kau ingin mati? Cepat, minta maaf pada tabib suci. Cepat. Aku bicara sejujurnya, dia memang sudah di ujung tanduk. Mengapa aku harus minta maaf? Kalianlah yang seharusnya minta maaf. Memandang-mandang orang lain. Camel. Kakak, tahukah kamu siapa tabib suci ini? Kabarnya, dia adalah tabib istana yang paling dipercaya kaisar. Bersedia memeriksamu. Itu hanya karena menghormati Pangeran MU. Tapi sekarang, kau berani menghina tabib suci, sama saja meragukan kaisar. Nona Su, bagaimana kau tahu aku sakit parah? Apakah kau paham pengobatan? Aku adalah Dewi Xuan NU dari surga ke-9, tentu mahir dalam diagnosa. Belakangan ini, apakah kau sering sakit jantung? Lama-kelamaan. Kepala juga ikut pusing. Minum Xiao Yao San pun tak mempan. Nadi kiri Guan, nadi kanan Cun, keduanya kacau. Hidup mati sulit dipastikan. Tabib suci, ini gejala gangguan 6 indera, energi yang merosot. Tabib suci, benarkah ucapanku? Berlagak misterius, menghina tabib suci. Kurasa kau mengkari mati. Di hadapan tabib suci, berlagak pintar. Berbicara sembarangan tentang pengobatan, sungguh menggelikan. Desar enak Raka, cepat minta maaf pada tabib suci. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Su? Nona benar-benar Dewi. Mohon bantuannya. Nona benar, meskipun aku seorang tabib, tapi tak bisa menyembuhkan penyakitku sendiri. Jika Nona bisa mendiagnosa, pasti punya cara menyembuhkan. Penyakitmu sepele, aku bisa mengobatinya. Jika berhasil, hamba akan membalas budi. Su Qinyao, tak kusangka selain berlagak misterius, kau benar-benar bisa mengobati. Rupanya, orang desa banyak trik kotor. Bayarkan dia berlagak. Sebentar lagi dia pasti menyesal. Kata pepatah, mendiagnosa mudah, mengobati sulit. Aku ingin lihat, seberapa hebat kau sebenarnya. Ilmu hitam APA ini? Ibu, apa dia benar-benar bisa menyembuhkan? Aku juga belum pernah lihat cara begini. Kok aneh sekali? Ini bukan pengobatan normal, lebih seperti ilmu sesat dukun. Desar enak Raka, jika kau membahayakan tabib suci, aku takkan memaafkanmu.
Aku sembuh total. Aku telah membersihkan penyakit kronismu. Menghilangkan energi jahat. Ki dan darahmu sudah lancar. Ternyata, sejak terakhir menghirup Suo Beishuan, setelah energi spiritual bintang Kaisar Ziwei habis, kekuatan spiritualku hanya bisa bertahan sedikit. Baru menyelamatkan satu orang saja, sudah kehabisan tenaga lagi. Sepertinya untuk memulihkan kekuatan spiritual sepenuhnya, harus segera menikah dengannya. Terima kasih banyak, Nona, atas pertolonganmu. Aku tidak bisa membalasnya. Sejujurnya, aku masih ada satu permintaan lagi. Harap Nona bersedia membantu. Nona Su, Kaisar sekarang dalam keadaan kritis. Aku berharap Nona bisa menggunakan kekuatan dewa untuk menolong Kaisar. Kaisar sakit. APA? Kaisar tidak menghadiri sidang pagi, mungkin kesehatan tubuh naga sedang terganggu, Nona. Kaisar sekarang adalah kakak dari Pangeran MU. Dia sangat menyayangi Pangeran MU. Pangeran sangat menghargai Nona, tolong selamatkan Kaisar. Nona tidak bisa tinggal diam. Baik, aku bisa menolong, tapi dengan satu syarat. Berani sekali. Mengobati Kaisar, berani juga mengajukan syarat. Siwa APA? Aku ingin mandi bersama Pangeran MU. Maafkan Kabuto Hanku, APA maksudnya? Maksudnya mandi berdua, berendam bersama. Kekuatan spiritualku sekarang kadang baik kadang buruk. Suo Beishuan ini masih terjaka. Air tanpa akar yang direndamnya adalah kunci untuk membuka meridianku. Hanya dengan memulihkan kekuatan spiritual, aku bisa menyembuhkan Kaisar. Metode pengobatan seperti ini belum pernah aku dengar. Su Qingyao, apa yang kau katakan ini sangat tidak pantas? Di depan umum, bagaimana bisa? Sungguh merusak kesucian. Kakak, apakah kau tidak waras? Kok bisa berpikir begitu jorok? CIH. Sungguh anak kecil yang kurang ajar. Nona, aku akan segera memberitahu Pangeran MU tentang hubunganmu dengannya. Agar Pangeran MU segera menjemputmu, semuanya akan berjalan lancar. Tapi untuk mandi bersama di kolam, aku tidak berwenang memutuskan. Sudahlah, tidak usah dipersulit. Nanti, aku sendiri akan bicara dengan Suo Beishuan. Ini, Tabib, karena ini untuk menyelamatkan Kaisar, tolong siapkan satu alat untukku. Bagaimana? apa? Nona tunggu setengah hari, aku akan mengantarkan barang ke kediamanmu. Aku pamit dulu. Ini dia. Sekarang kekuatan spiritualku terbatas. Dengan ini, aku bisa menyimpan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di dalam cermin bagua ini. Nanti, penyakit Kaisar akan sembuh dengan mudah. Cermin bagua. Makna jelas, langit bumi berputar, nasib tercipta. Beda baik buruk, hati tenang, pecah. Baiklah. Siapa? Rupanya aku terlalu khawatir. Su Qingyao, ternyata alasan kamu bisa menyembuhkan orang adalah karena cermin bagua ini. Asalkan aku mencuri cermin bagua ini sekarang, aku bisa menggantikanmu untuk menyembuhkan Kaisar. APA, kamu bilang mau menggantikan wanita itu untuk menyembuhkan Yang Mulia? Anakku, kamu bahkan tidak punya ilmu gaib. Bagaimana bisa mengobati? Kalau terjadi sesuatu, itu adalah kejahatan penipuan yang dihukum mati. Ibu, tenang saja. Anakmu tahu batasannya. Kidengar, Qintian Jen Sedimental Orkan Dikrit Kerjon, siapa yang menyembuhkan Yang Mulia, akan mendapat jasa besar. Kekuasaan dan status bisa diraih dengan mudah. Kesempatan bagus seperti ini, jangan sampai diberikan kepada wanita itu. Tapi, kamu tidak bisa mengorbankan nyawa demi kekayaan dan kemewahan. Ibu, anakmu tahu batasannya. Lihat. Ilmu gaib dunia persilatan, anakmu juga bisa. Bagua menentukan makna, langit dan bumi berputar, nasib tercipta, keberuntungan dan kesialan dibedakan. Hati menjadi tenang. Hancur.
Ibu, dengan senjata rahasia ini, aku juga bisa menyelamatkan Yang Mulia. Ibu, tenang saja. Baiklah, kalau begitu, Ibu. Sisa hidupku akan menikmati kebahagiaanmu. Tenang saja, Ibu. Kali ini, aku pasti akan membuat wanita jalang itu malu. Nona Su, cepat masuk istana. Yang Mulia pingsan. Apa? Tunggu sebentar. Pergi. Siapa yang datang? Di dalam istana ini, aura naga lemah, aura kematian mengelilingi. Tampaknya nyawa kaisar sudah di ujung tanduk. Berani-beraninya masuk tanpa izin ke kamar tidur Yang Mulia. Sungguh berani. Penjaga, tangkap dia. Cepat minggir. Kalau tidak, Yang Mulia bisa dalam bahaya. Lapor, Yang Mulia, ini adalah Nona Su yang aku undang. Untuk mengobati Yang Mulia. Kemampuannya luar biasa. Penyakitku sembuh berkat dia. Mohon Pangeran Mahkota mengizinkan Nona Su memeriksa kondisi Yang Mulia. Gadis kecil berani bilang kemampuannya luar biasa? Walau, kamu sebagai kepala tabib istana, malah mencampur adukan. Menurutku dia hanya penipu. Yang Mulia bijaksana, dia hanya penipu dari desa. Yang Mulia, hamba adalah putri Perdana Menteri, Su Zhilan. Hamba punya resep untuk menyembuhkan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia mengizinkan hamba mengobati Yang Mulia. Su Zhilan. Ternyata dia adalah putri dari keluarga Perdana Menteri. Pangeran tidak tahu, putri Perdana Menteri seperti kamu juga menguasai pengobatan? Yang Mulia tidak tahu, sejak kecil aku hidup menyendiri. Tidak suka ketenaran, jadi tidak dikenal orang. Oh, Sejujurnya, aku sedikit menguasai sihir. Yang Mulia lihat, ini adalah sermon Bagua Inyong. Bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit. Jika Yang Mulia tidak percaya, aku bisa mempertunjuknya untukmu. Bukankah ini cermin tembagaku? Kenapa ada yang persis sama di tanganmu? Sudah susah payah membuat si tua ini sekarat. Tiba-tiba ada yang mengganggu di tengah jalan. Tunggu. Barang curian berani dipakai untuk menyembuhkan kaisar? Kamu yakin bisa menggunakannya? Atau kamu pikir dengan memiliki pusaka ini, pasti bisa menyelamatkan orang dan dapat pujian? Sukinyao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Cermin Bagua ini jelas-jelas milikku. Jangan asal menuduh di sini. Dasar perempuan hina. Berani ikut campur urusanku. Berani menyelamatkan nyawa si tua itu. Sebentar lagi kubunuh kalian semua. Yang Mulia, aku benar-benar bisa menyembuhkan. Lihatlah. Bagua menentukan simbol, langit bumi berputar, nasib tercipta, keberuntungan dan kesialan terpisah. Hari Tenang, Heka. Kenapa bisa begini? Sayang, pasti kau yang mengatur ini. Ingin menjebakku? Emas tak takut dibakar. Kalau berani sembuhkanlah. Benar, pasti kau yang bermain di belakang, mengelanjutkan menyelamatkan kaisar. Yang Mulia, hari ini harus menghukum perempuan ini. Dia berani berniat membunuh kaisar. Dasar dukun berani. Berani mengacaukan penyakit ayahanda. Hengwell. Bunuh perempuan yang berpura-pura ini. Sayap. Bernie, Sukinyao, berani bertindak di depan pangeran pertama? Apakah kau ingin memberontak? Yang Mulia jangan. Kemampuan pengobatan Nona Su sangat hebat. Aku melihatnya sendiri. Dialah yang menyembuhkanku. Aku berani menjamin dengan nyawaku. Mohon ampunilah dia. Lepaskan Nona Su. Hua Jing, kau masih berani menyebut diri tabib terhebat? Kurasa matamu sudah rabun. Pengawal, bawa dia pergi. Pangeran pertama, kau. Menganggap penipu sebagai harta, benar-benar bodoh.
Pengawal, bunuh dia. Sayap. Cari mati. Siapa yang berani menyentuh permaisuriku? Apakah dia, bibi yang paman ingin nikahi? Paman, keponakan tidak sengaja, kalau saja tahu. Dia adalah bibi, tentu tidak akan melawan keluarga sendiri. Meski Kaisar mengaku sakit, tapi 3 hari lalu. Sudah diobati dengan jarum dan obat, bagaimana bisa tiba-tiba tidak sadarkan diri? Bagaimana caramu merawatnya di tempat tidur? Apa urusanku memberi obat pada si tua itu ketahuan? Dia sudah tahu semuanya? Katanya serangga gaib dari Miao Jiang ini tidak berwarna dan tidak berbau. Meski tidak langsung membunuh setelah dimakan, tapi akan menghisap energi dan jiwa manusia, membuatnya lemah dan mati perlahan. Si tua, tahtamu akan segera menjadi milikku. Ayah, minum latte. Kamu fokus saja mengobati, urusan lain serahkan padaku. Berhenti. Dasar Penny here. APA yang kau lakukan padaku? Su Qingyao, apa yang kau lakukan pada pangeran pertama? Si kecil ini berani membunuh kaisar, aku harus cepat lari. Kalau sampai terkena hukuman 9 generasi, habislah aku. Paman Kaisar, berani sekali kau. Apa kau bersekongkol dengan penyihir ini? Untuk merebut tahta? Benar-benar tidak masalah? Jangan buru-buru, bagian penting pengobatannya baru dimulai. Kau, apa yang kau lakukan? Kaisar pingsan karena marah padamu, jadi kuncinya adalah membuatnya melampiaskan amarah. Benar-benar efektif. Pukul yang bagus. Leg AA. Aku hampir mati tercekik. Kakak Kaisar. Si tua ini, dia hidup kembali? Ayah. Bodoh. Nona Su jelas-jelas menyelamatkanku. Kau masih berani menggelanji? APA. Kau berharap aku mati? Ayah, anakmu salah, anakmu mengaku bersalah. Zhou Peixian, Su Qingyao, kalian berdua yang mengacau. Membuat si tua ini hidup kembali, aku bersumpah. Kelak saat aku naik tahta, akan kuhancurkan kalian berdua. Ayah, meski anakmu bodoh, tapi hatiku selalu berpihak padamu, aku menjagamu 3 hari. Kau tidak makan minum, obat tidak mempan, tapi tiba-tiba, saat penyihir ini beraksi, kau langsung siuman. Pasti ada akal bulus penyihir ini. Dia bersekongkol dengan Pangeran MU untuk membunuhmu, ayah. Membunuhku? Hahaha. Zhuoyang, kau pikir aku sudah pikun? Mata kabur? Siapa yang berniat jahat? Aku tahu persis di dalam hati. HMPH. Aku ini baik hati. Memerintah dengan kebajikan. Mengingat kau adalah putra mahkota. Kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Jangan terulang lagi. Penggawal. Antar pangeran kembali ke kediamannya dan suruh dia merenung. Baik. Ayah, hatiku padamu setulus matahari dan bulan. Yang berniat jahat itu paman. Jangan tertipu olehnya, ayah.
Pergi. Baginda, apakah Baginda sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih, Nona kecil. Oh ya, aku belum tahu namamu. Selain itu, hadiah APA yang kau inginkan? Katakan padaku, aku akan penuhi. Tak perlu hadiah. Kehadiran Baginda di pesta sudah cukup. Pesta? Pesta apa? Tentu saja pesta pernikahan. Hanya dengan menikahi pangeran secepatnya, aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku dengan sah. Kakak, dialah yang kuminta untuk dinikahkan denganku. Putri Perdana Menteri, Su Qingyao. Oh, hahaha, jadi. Kalau yang membuat passion. Akhirnya jatuh cinta, gadis kecil. Hahaha. Bei Xuan, selera kamu memang bagus. Perdana Menteri Su juga benar-benar membesarkan putri yang baik. Tapi, aku ingat Perdana Menteri Su pernah bilang, putrinya bernama Su Zhilan. Dia adik tiriku. Oh. Begitu. Baiklah, hari ini kau berjasa melindungiku. Aku izinkan kedua putri Su menikah dengan keluarga kerajaan. Suruh adikmu dinikahkan dengan pangeran mahkota. Nanti, kau dan Yu yang bisa menikah bersama. Ini akan menjadi dua kebahagiaan sekaligus. Haha. Ada APA? Apakah kalian berdua merasa tidak setuju? Tidak. Oh ya, Yang Mulia, penyakit Anda aneh. Bukan seperti keracunan atau masalah fisik. Tapi lebih seperti ilmu hitam. Ilmu hitam? Ya, ilmu hitam yang sangat kuat dari Miao Jiang. Tapi tenang, beri aku waktu. Aku bisa mengatasinya. Baik, aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku ingin tahu siapa yang berani memberiku santet. Terima kasih atas kepercayaan Baginda. Aku tak akan mengecewakan. Ayah ibu, buruk sekali. Ada masalah besar. Ada APA, NAK? Apa ada masalah di istana? Ayah ibu, kakak membuat keributan di kamar Baginda dan mencoba membunuhnya. Pangeran marah besar dan sudah menangkap kakak. Sepertinya, dia akan dihukum mati. Sudah kuduga, perempuan ini pembawa sial. Siapa yang dekat pasti celaka. Sekarang, dia akan mencelakakan seluruh keluarga kita. Tidak masuk akal, si imut ini ternyata begitu kejam. Ini ingin membahayakan seluruh keluarga kita. Aku menghabiskan seumur hidupku. Dengan susah payah baru mencapai posisi ini. Jika tahu akan seperti ini, seharusnya dulu saat pergi ke desa, langsung menghabiskannya. Ayah, jangan marah dulu. Mari kita cari cara. Bagaimana menghadapinya? Putri, apakah kau sudah punya ide? Katakan saja. Ayah, satu-satunya cara untuk menyelamatkan jabatanmu adalah memutuskan hubungan dengan wanita itu. Benar, Tuan. Zilan benar, wanita ini tidak menghormati orang tua. Tidak pernah menganggap kita sebagai orang tua. Kali ini dia juga menyinggung bangsawan kerajaan, lebih baik putuskan hubungan. Hapus namanya dari silsilah keluarga. Baik, lakukan saja. Apa yang kalian lakukan? Kau anak durhaka, berani membunuh kaisar di istana. Menganggap nyawa seluruh keluarga Su sebagai sampah. Aku, Su Chongyu, mulai hari ini, menganggap tidak pernah memiliki anak durhaka sepertimu. Tanda tangani ini. Hitaskin Hubungan Dar Selamanya. Kau ingin memutuskan hubungan denganku? Si imut, cepat tanda tangani. Kau yakin? Aku baru saja menyembuhkan Baginda. Sudah, tidak perlu menjelaskan. Wanita ini tidak menghormati siapapun. Kami semua tahu kau mencoba membunuh kaisar. Cepat tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan ini. Atau kau ingin kami menanggung dosamu? Jadi beginilah ayahku. Bicara tentang hubungan darah saat aku berguna. Kau membawaku dari desa, tapi saat aku dalam kesulitan. Tidak hanya tidak membantu. Bahkan membuangku seperti sampah. Anak durhaka. Sejak kau kembali, keluarga kami tidak pernah tenang. Kako Balau. Sekarang kau menyinggung pangeran. Mencoba membunuh kaisar, semua ini adalah kejahatan besar. Hanya dengan memutuskan hubungan, keluarga kami bisa selamat. Salahkan dirimu sendiri.
Aku akan tanda tangani, tapi jangan lupa. Segala sesuatu di kediaman Perdana Menteri ini. Termasuk jabatanmu, kau dan kalian semua. Jangan sampai menyesal. HMPH, menyesal? Kau pikir kau siapa? Kami justru ingin sekali berpisah denganmu, si pembawa sial. Memutuskan hubungan. Humph. Maklumat kerajaan tiba, putri sulung kediaman Perdana Menteri siap menerima. Silsai, Decrypt pembunuhan ini akan datang. Kakak baikku, tenanglah, aku akan menunggumu. Saat kau sampai di alam bakar, adik baikmu ini pasti akan membakar banyak uang kertas untukmu. Perintah Kaisar, putri tertua keluarga Perdana Menteri. Su Qingmiao berjasa dalam penyembuhan. Secara khusus menganugerahkan gelar Nyonya Jiang, ibu kandung putri tertua, sebagai Nyonya berpangkat 1. Sebagai penghargaan. Terima kasih, Yang Mulia. Apa? Apakah Decrypt ini salah? Kenapa malah menganugerahkan gelar untuk Nyonya Jiang? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Karena hubungan sudah diputus, maka kehormatan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku akan segera pergi ke kuil leluhur untuk memberitahu ibuku kabar baik ini. Silan, bukankah kamu bilang Su Qingmiao mencoba membunuh Kaisar? Kenapa sekarang malah dikeluarkan dekret yang memberikan penghargaan? Aku juga tidak tahu kenapa. Saat aku pergi, Kaisar jelas-jelas sudah muntah darah. Putri kedua keluarga Su Zilan, terima dekret. Zilan. Putri kedua keluarga Perdana Menteri Su Zilan, cantik dan berbakat. Terkenal di seluruh ibu kota, dianggap sebagai pasangan yang cocok untuk pangeran, secara khusus dinikahkan dengan Pangeran pertama, Wu Yuyang. Pilih hari baik untuk menikah, demikian perintahnya. APA? Menikahkan aku dengan pangeran pertama? Kaisar, ingin menikahkan Zilan? Ibu, aku tidak mau. Pangeran pertama dikenal kejam, kabarnya selir-selirnya. Banyak yang disiksa sampai mati. Ibu, aku tidak mau menikah dengan pangeran pertama. Ibyo. Kurang ajar. Nona Su, apakah kau menentang dekret? Perdana Menteri Su. Keluarga Su sangat berani. Jangan salah sangka, Paman. Zilan Kami dengan pangeran pertama adalah pasangan yang ditakdirkan. Pria tampan dan wanita cantik. Jika kau menikah dengan pangeran pertama, di masa depan kau akan menjadi permaisuri. Bahkan ratu di masa depan. Di antara semua pangeran, hanya dia. Yang paling berpeluang naik takhta. Di masa depan, wanita itu Su Qingmiao akan harus bersujud padamu. Di mana lagi kau bisa menemukan kesempatan baik seperti ini? Cepat terima dekret. Terima kasih, Yang Mulia. Bisa menjadi mertua pangeran. Setelah itu, aku akan menjadi adipati. Bagus, bagus. Ibu, kenapa wanita itu bisa menikah dengan Pangeran Mu? Pangeran Mu tampan dan gagah, dia adalah impian banyak wanita. Anakku, jangan bicara sembarangan. Aku tetap akan bicara. Siapa yang tidak tahu pangeran pertama itu? Orang yang tidak berguna, lemah dan tidak mampu. Bahkan di mata Kaisar, dia adalah seorang. Sifatnya yang lembut dan mudah ditipu, memaksa putrinya untuk menikah dengannya. Putrinya tidak rela. Sudahlah, sayangku. Ibu tahu harma Sadie. Tenang saja, pada hari pernikahanmu, ibu pasti akan membuatmu menikah dengan megah, tentu saja. Mas kawinmu pasti yang terbaik, ibu dari wanita itu. Sebelum meninggal, meninggalkan banyak barang berharga. Perhiasannya saja ada 50 peti, sampai kamu menikah. Ibu akan memberikan semua barang berharga ini sebagai mas kawinmu. Su Qingmiao, apa gunanya kamu menikah dengan Pangeran Mu? Saat menikah nanti, bahkan tidak punya mas kawin yang layak. Bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan orang? Su Qingmiao, kamu akan segera menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Masih sempat main catur di sini. Katakan, apalagi yang kamu cari? Ibu sudah menyiapkan 100 peti mas kawin untukku. Sedangkan kamu tidak punya satu pun, apa gunanya menikah dengan Pangeran Mu? Bukankah kamu akan menjadi bahan tertawaan? Jika aku tidak salah ingat, semua barang di rumah ini termasuk rumah ini adalah milik ibuku. Kamu berbohong.
Apakah aku berbohong? Lebih baik kamu tanya Su Chongyu. Selama dia menjadi pejabat, apakah pernah menghasilkan satu tael perak pun? Apakah gajinya cukup untuk menghidupi kamu dan ibumu? Dia mengambil harta ibuku untuk dirinya sendiri. Sekarang memberikannya padamu, anak haram, sebagai mas kawin. Kamu masih berani bilang punya 100 peti mas kawin? Sungguh tidak tahu malu. Kalian tidak punya malu. Kamu anak durhaka, berani menyebut nama ayah langsung. Menghina seluruh keluarga kami, kamu tunggu saja. Aku akan pulang dan bilang pada ayah, biar dia memberimu hukuman keluarga. Memukulmu, si kecil yang lucu. Baik, cepatlah pergi. Lagi pula sudah putus hubungan. Sekarang aku akan membuat ayah dan ibumu mengembalikan barang-barang ibuku. Ki terkumpul, gunung dan air bersatu, keberuntungan tidak kurang. Nyonya, tidak baik, Nyonya tidak baik. Mas kawin yang disiapkan untuk nona kedua, semuanya hilang. Gudang juga kosong, apa? Pasti ulah wanita itu, tunggu aku menghabisi dia. Kamu lagi menggunakan sihir apa? Tentu saja, mengambil kembali barang-barang ibuku. APA? Kamu pencuri, berani menggunakan sihir untuk mencuri mas kawinku. Ibu benar, kamu dan ibumu sama-sama jahat. Berhenti. Berani memukul Kalen Permaisuri, panggil orang. Tangkap wanita ini. Berani-beraninya mencuri harta karun keluarga Su, berani-beraninya memukul putri keluarga Su. Hari ini, aku tidak akan memberi pelajaran padamu, kamu tidak akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini. Hadiah pertunangan dari Istana Pangeran tiba. Hadiah pertunangan dari Istana MU tiba. Hadiah pertunangan dari Istana Pangeran tiba. Hadiah pertunangan dari Istana MU tiba. Hari ini ada orang luar. Ayah tidak akan berdebat denganmu untuk sementara. Kamu langsung berlutut sekarang, minta maaf kepadaku dengan membungkuk. Aku bisa menjaga harga dirimu, kalau tidak jangan salahkan ayah yang kejam. Akan memperlihatkan wajahmu yang tidak berbakti. Aku tidak berbakti, lalu kamu? Apakah kamu seorang ayah yang baik? Dari kecil sampai besar, pernahkah kamu memperhatikanku sekali saja? Dan bagaimana kamu memperlakukan ibuku? Dia hanya seorang pelayan cuci kaki, menyelinap ke tempat tidur di belakang nyonya. Melahirkan dia si kecil yang manis ini. Kamu munafik menuduhku tidak berbakti. Bahkan bersama mereka menghina dan merendahkanku, pernahkah kamu berpikir? Ibuku di alam baka, matanya tidak akan tenang. APA? Nona kedua ternyata anak pelayan cuci kaki yang menyelinap ke tempat tidur. Pelayan cuci kaki saja tidak bersih, apalagi nona kedua ini. Belum tentu dia benar-benar putri keluarga Perdana Menteri. Kamu ngedada. Perempuan, berani-beraninya kamu bicara sembarangan. Aku akan mencabik mulutmu. Kenapa kamu panik? Sejak dulu perempuan hamil 10 bulan baru melahirkan. Su Xilan waktu kecil lahir prematur belum 7 bulan. Anehnya, saat lahir tubuhnya sehat. Sama seperti bayi cukup bulan, tidak ada tanda-tanda prematur, mungkin saja. Su Xilan bukan putri keluarga Su. Latar belakang Xilan adalah rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu memfitnah? Ini Panganon. Menciptakan rumor untuk menghancurkan nama baikku. Aku tidak mau hidup lagi. Ibu, jangan. Anak durhaka, dia ibumu, berani-beraninya kamu memfitnahnya. Kamu mau memaksanya sampai mati? Dasar kurang ajar. Ayah, ibuku selalu setia padamu. Tidak pernah punya pikiran lain. Su Qinyao ini sengaja ingin menghancurkan reputasi ibuku. Ayah harus membela ibuku. Kalau tidak percaya, aku bisa pakai cermin masa lalu. Untuk memperlihatkan pada kalian, benar atau tidak langsung jelas. Kalau bukan karena ibumu mendengar percakapanmu dengan pelayan, kamu berselingkuh dengan orang lain sampai hamil. Sudah 2 bulan, aku tidak tahu. Kamu berani melakukan hal memalukan seperti ini. Ayah, ibu. Ini semua salah anakmu. Pukul atau bunuh aku rela. Kumohon, jangan sakiti anak dalam kandunganku. Enak hasil tidak bersalah. Kamu bodoh? Pria itu sudah kabur. Kalau kabar ini tersebar, kamu akan ditangkap. Dan dihukum mati, tahu tidak nyawamu bisa hilang.
Ibu mohon tolong selamatkan putri. Putri tidak ingin mati. Tuan, aku punya ide. Anak tanpa nama dan status baru disebut si manis. Asalkan putri, carikan dia status, maka semuanya akan sah. Maksudmu? Keluarga Su itu, Su Chongyu, baru saja lulus ujian. Asalkan putri bisa naik keranjangnya, maka anak ini akan punya status. Wanita. Ibyo, S.I. Manis. Ibyo. Tuan, ini jelas-jelas si penyihir ini yang menggunakan ilmu hitam. Jangan tertipu olehnya. Aku tidak melakukan hal yang merugikanmu. Aku tidak. Masih membantah? Lihatlah simbol kebenaranku. Katakan, Zilan sebenarnya anak siapa? Tuan, percayalah padaku. Zilan bukan anakmu. Dia anakku dengan sepupu di desa. Kamu berani menipuku. Aku sengaja menipumu. Tidak hanya itu, aku bahkan berharap kau mati. Sayang, aku tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Dasar wanita jahat. Aku akan membunuhmu. Jangan, ayah. Semua salah dia, si manis ini. Dia yang merusak segalanya. Diam. Kamu berani memukulku? Jangan panggil aku ayah. Kamu anak si manis ini. Selama ini, aku memberikan segalanya untukmu, memperlakukanmu dengan sepina hetai. Tapi pada akhirnya, aku malah jadi orang yang ditipu. Tuan, ayah. Sudah kubilang jangan memaksaku. Sekarang kebenaran terungkap. Kalian harus menanggung akibatnya sendiri. APA, S.I. Manis. Barang seperti ini pantas jadi permaisuriku? Tidak heran waktu itu, aku merasa jijik melihatnya. Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pangeran, tenanglah. Besok adalah hari pernikahanmu dengan Su Zilan. Lebih baik kita meredakan masalah ini. Tidak masuk akal. Wajahku sudah dipermalukannya. Turunkan tingkat pernikahan ini menjadi tingkat selir. Selain itu, saat si manis masuk ke istana, suruh dia lewat pintu samping. Mengerti? Ya. Aku sangka keluarga Perdana Menteri punya rahasia seperti ini. Ternyata Sukinyao di sana. Sudah menderita banyak. Bawahan juga baru pertama kali mendengar hal yang begitu memalukan. Nyonya kita sungguh malang. Perintahkan, tambahkan 100 set lagi mas kawin. Aku ingin dengan megah menikahi Sukinyao. Baik. Dua marga bersatu, satu ruang berjanji, jodoh abadi, sepadan saimbang. Bunga persik mekar, cocok untuk rumah dan keluarga, meramalkan tahun depan melimpah buah. Kau makmur dan menenun, dengan janji sampai tua, tulis di kertas merah. Agar perjanjian perkawinan merah, tercatat di buku burung cinta. Lihat, Pangeran MU menghadiahkan hiasan merah sepanjang 10 li untuk Nyonya. Pangeran MU benar-benar royal, ya ampun. Nona Su menikah dengan sangat baik. Sukinyao si imut ini, kalau bukan karena dia mengambil semua harta keluarga untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin membuatku tidak bisa menyiapkan mas kawin saat menikah? Aku bahkan tidak punya tandu pengantin. Sama-sama anak Perdana Menteri, tak disangka yang dari desa ini malah lebih baik menikah daripada yang dibesarkan di kediaman Perdana Menteri. Memang anak sah. Punya gengsi, benar, semua bilang Nona Su. Terbang ke Dahan jadi Phoenix, sanggup beruntung. Membuat kami iri, ya, lihat saja mas kawinnya. Dan hiasan merah 10 li ini, di seluruh ibu kota. Tidak ada orang kedua yang begitu megah. Sebelina, Su Zilan tidak punya mas kawin sama sekali. Sanggup memalukan. Sukinyao, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, penghinaan hari ini. Akan kubalas 100 kali lipat di kemudian hari. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Pangeran MU. Seharusnya berbagi kebahagiaan dengan rakyat. Kemari. Beri hadiah. Waktu baik telah tiba, silakan pengantin naik tandu.
Yang mulia hidup 1000 tahun. Hari pernikahan ini, aku akan tambahkan kemeriahan lagi. Berkah suami penuh. Pertanda baik muncul, kupu-kupu datang. Angkat. Lihat. Kupu-kupu. Banyak sekali kupu-kupu. Berani merebut sorotan di hari pernikahanku. Ketak kau mati tidak wajar. Apakah Yang Mulia masih di perpustakaan? Tolong undang lagi. Tapi Nona, malam ini hamba sudah mengundang 3 kali. Yang Mulia tidak kunjung datang, aku suruh kau pergi ya pergi. Jangan banyak bicara, baik? Kamu cantik sekali malam ini. Bagus sekali. Akhirnya kita resmi menikah, Zhu Bishuan. Kalau begitu, apakah sekarang aku boleh itu-itu denganmu? Itu-itu? Dia mau itu-itu denganku? Maksudnya apa? Baiklah, meskipun pernikahan ini hanya transaksi, tapi jika kamu membutuhkannya, aku juga bisa memberikanku untukmu. Memberikan diri? Jangan mimpi, Zhu Bishuan. Selama setahun ini, jaga kesucianmu baik-baik. Tubuhmu yang rapuh ini. Kalau tidur dengan wanita, kau akan lebih cepat mati. Pelayan, siapkan air. Aku mau mandi bersama pangeran. Baik. Zhu Bishuan, lari kemana? Kembali sini. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Air kehidupanmu adalah kunci pemulihanku. Ayo mandi bersama. Tak kusangka, di ambang kematianku, aku akhirnya punya rumah. Cukup. Beritahu para pelayan untuk tidak berisik. Jangan ganggu tidur sang putri. Baik. Tidur yang nyenyak. Putri, apakah kau sudah bangun? Sudah, masuklah. Tak usah sungkan. Dari mana semua ini? Lapor Putri, ini semua disiapkan khusus oleh pangeran untukmu. Untuk mengumpulkan barang-barang yang disukai wanita. Pangeran benar-benar bersusah payah. Hamba melayani di istana bertahun-tahun, belum pernah melihat pangeran peduli pada wanita manapun. Putri adalah yang pertama. Zhu Bishuan ini ternyata cukup baik ya. Meskipun ini hanya transaksi. Tapi dia cukup royal. Pangeran, apa yang kau lakukan? Hati-hati. Tidak apa-apa. Pangeran benar-benar baik pada Putri ya. Benar sekali. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku ini master metafisika. Tidak boleh, harus diobati. Sudah. Beberapa hari ini kau harus istirahat dengan tenang, sembuhkan lukamu. 3 hari lagi adalah hari pulang kampung. Hanya pulang kampung, bukan hari yang penting. Penting.
Ini adalah tanda pengurus istana, bawa ini. Pulang kampung dengan megah. Jika kekurangan apa-apa, suruh pelayan membelinya. Ini melakukan apa? Suruh mereka melakukannya. Uangku, kau boleh pakai semaumu. Suo Beishuan benar-benar baik ya. Ada lagi. Ini adalah Pilih beberapa baju yang kamu suka. Kamu adalah satu-satunya istriku. Jangan sampai diremehkan orang. Inyao sudah menderita sejak kecil, dilecehkan keluarganya sendiri. Aku harus lebih baik padanya, untuk mengimbangi penderitaannya. Dan membalasnya. Suo Beishuan. Kamu sangat baik padaku. Terima kasih. Ibu, Putri. Ah, kenapa? Ini bagaimana? Ibyo, pangeran besar setiap hari menyiksaku. Putri benar-benar tidak tahan. Putri mau bercerai. Kalau tidak, aku akan dipukuli sampai mati. Putri, kenapa lukamu separah ini? Cepat, biar ibu lihat. Apakah permaisuri mengalami gangguan jiwa? Bukannya ini kamu yang jatuh sendiri? Kak, malah menyalahkanku? Konyol, omong apa? Kejadian seperti ini. Jangan diungkit lagi. Sudah menikah ke kediaman pangeran. Harus mengutamakan kepentingan pangeran besar. Suamiku, kok bisa begitu kezilan? Damn. Kau tidak berhak bicara, kalau masih lancang. Sang Perdana Menteri akan menceraikanmu juga. Sekarang aku sudah jadi orangnya pangeran besar. Ke depan, akan bantu pangeran besar naik tahta. Sai Papan, yang berani menghalangi rencana besar pangeran, sang Perdana Menteri akan membunuhnya. Hantaran Bizar. Perdana Menteri Su memang paham situasi. Kakak, kok pulang sendiri? Pangeran Emyu tidak ikut pulang? Tampaknya si imut ini lebih sengsara dariku. Meski pangeran besar memukulku, tapi tidak mengabaikanku. Kakak, hidupmu di kediaman pangeran Emyu tampaknya lebih menyedihkan. Kayak tai yang gak bisa diangkat, pasti diusir suami kan? Anak durhaka, memalukan keluarga Perdana Menteri. Suamiku masih sayang, tidak sepertimu. Sudah menikah tetap tidak disayang. Bawa cambuk berdarah dari istana, jelas-jelas dipukul. Sok apa? Penuh luka, masih pamer mesra. Dasar imut, ngomong apa sih? Aku dan pangeran besar sangat mesra. Kamu pulang, pangeran Emyu saja tidak menemanimu. Pasti dia tidak menghargaimu. Tuan, dari kediaman pangeran Emyu dikirim 20 peti hadiah. Katanya pangeran yang suruh angkat, sekarang depan rumah kita. Sudah penuh. Kukira kakak menikah dengan pangeran Emyu akan bahagia. Ternyata, kamu cuma mainan saja. Pulang itu hal penting. Cuma dikasih hadiah, suami bahkan tidak muncul. Ternyata di istana pangeran, omong kosong bodoh, menyebalkan. Sudah kuduga, pangeran Emyu punya jabatan tinggi dan kekuasaan besar. Mana mungkin dia benar-benar peduli pada gadis desa liar ini. Tuan, dia gagal di keluarga suami sudah cukup buruk. Malah membuat keluarga suami meremehkannya, menantu ini. Juga tidak menghormati mertuanya. Su Qingyao, tidak berguna. Untuk apa aku membesarkanmu? Aku tidak berguna. Lalu dia? Apa gunanya dia? Coba jelaskan padaku. Barang-barang di pintu itu semua hadiah pulang kampungku. Dia pulang bawa apa? Kamu, Adikku pulang dengan luka-luka. Apakah dia dipukuli di keluarga suami? Tak kusangka. Pangeran mahkota, kau tampan dan rupawan. Tapi ternyata suka kekerasan dalam rumah tangga. Permaisuri Mew, hati-hati dengan ucapanmu. Pria yang memukul wanita tidak akan berakhir baik. Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuhku, akan kupotong tanganmu. tanganku. Ibu, bagaimana kabarmu? Tanganku. Kalian ini apa? Orangku pun berani kalian sentuh? Pangeran, salah paham, ini semua salah paham. Ini cuma pertengkaran keluarga, bukan masalah besar. Salah paham. Pangeran, meskipun Qingyao adalah istrimu. Tapi dia tetap orang dari kediaman Perdana Menteri. Pulang kampung kali ini. Dia tidak menghormati orang tua sudah parah, sekarang malah memanfaatkan status permaisuri untuk menindas kami. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain menghukum anak durhaka ini dengan tindakan fisik. Benar pangeran, kakak selalu semena-mena. Ayah, benar-benar tidak punya pilihan lain selain memberinya pelajaran. Paman, Su Qingyao mengandalkan sihir dan statusnya. Mengganggu permaisuriku, sombong dan tak tahu diri. Apakah paman juga akan melindunginya? Aku malas menjelaskan.
Siapa yang menghina permaisuri, tampar mulutnya. Sebagai permaisuri pangeran, dia mewakili wajah kerajaan. Jika kau tidak bisa mendidiknya, aku tidak keberatan. Mengirimnya ke biara untuk merenung. Suami, tolong aku. Paman, kau akan melindungi Su Qingyao? Ya, melindungi. Apa yang bisa kau lakukan? Menurutku, pangeran mahkota tergila-gila pada wanita, tidak layak. Bahkan hal yang sederhana seperti ini saja tidak bisa kamu bedakan. Kakak kaisar berani menyerahkan tahta padamu? Zhou Beixian, kamu berani mengancam pangeran kerajaan. Jangan lupa, kakak kaisar tidak hanya punya kamu seorang pangeran. Menurutku, moral pangeran kedua dan pangeran ketiga jauh lebih baik darimu. Kamu berlutut dan minta maaf pada permaisuri. Kamu berani memukulku di depan umum dan menyuruhku meminta maaf padanya. Aku tidak mau. Cepat minta maaf, atau malam ini aku akan memberimu pelajaran. Tidak. Pengawal, bawa surat cerai. Pangeran pertama, jangan sampai terjadi. Jika kau menceraikan Zilan, dia tidak akan bisa hidup lagi. Pangeran pertama, jangan gegabah. Apa yang kau tunggu? Cepat berlutut dan minta maaf. Sudah saatnya begini masih mau bersikap keras kepala. Aku. Kakak, maafkan adik. Adik tidak sengaja melanggar. Mohon kakak mengampuni. Aku tidak ingat punya adik sepertimu. Karena sudah menandatangani surat pemutusan hubungan, maka hari ini saat pulang, aku akan menghitung semua dengan kalian. Sekarang, tolong kembalikan semua barang ibuku yang kalian ambil. Keluarlah dari rumah ini. Mulai hari ini, aku dan kalian bukan lagi satu keluarga. APA, kau ingin mengusir kami? Dasar anak durhaka, kau berani melawan. Su Qingyao, aku sudah minta maaf. Kenapa kau begitu kejam? Surat pemutusan hubungan itu kalian yang memaksaku menandatanganinya. Apa? Mau ingkar janji? Pengawal, usir mereka. Baik. Tunggu. Lepaskan pakaian dan perhiasan yang mereka kenakan. Hutang pada ibuku juga harus dibayar bunganya. Berhenti. Semua berhenti. Su Qingyao, kediaman Perdana Menteri ini, semua hasil usahaku, tidak ada hubungannya dengan ibumu. Aku lihat, siapa yang berani mengusir kami? Kau punya uang, Manusia berhati serigala. Chen Ximei, uangmu. Sepertinya dipakai untuk menyimpan selir. Di rumah ini, makan, minum, buang air, semuanya pakai uang ibuku. Kau masih berani bicara seperti ini? Jika tidak terima, kita bisa ke pengadilan untuk mencari keadilan. Aksi. Suami, tolong aku. Berhenti Simua. Paman, cukup sudah. Dia akan Perdana Menteri negara. Walaupun kau berkuasa, tindakanmu ini terlalu keterlaluan. Keterlaluan? Menurutku, sang Perdana Menteri sendiri yang tidak bersih tangannya. Paduka, jangan sembarangan bicara. Aku selalu bekerja keras dan jujur dalam melayani negara. Masih berani membantah? Orang-orang di sini, kau kenal kan? Ini semua adalah klien yang kau atur. Masalah jual beli jabatanmu. Sudah kulaporkan ke Kaisar. Kaisar sangat marah dan sudah menyerahkan kasus ini ke Mahkamah Agung. Paduka, empinalah hamba. Paduka, maafkan suamiku. Kok bisa begini? Ayah, benarkah ini semua perbuatanmu? Suamiku, tolong selamatkan ayahku. Tolong beri dia pengampunan. Paman, Perdana Menteri sudah lama mengabdi. Meski tak berjasa, dia sudah bersusah payah. Suzilan Khan adalah permaisuriku. Tolong Paman, lihat wajahku, beri mereka belas kasihan. Lepaskan mereka. Keponakanku, kok kau tidak mengerti? Baru saja kukatakan kau tak bisa bedakan benar salah. Sekarang kau main belas kasihan. Tampaknya tahta ini memang bukan untukmu. Pengawal, usir mereka keluar. Anak durhaka, aku kan ayahmu. Ini kempapan nama kediaman Perdana Menteri. Kau berani mengusirku? Kau. Apa nama kediaman Perdana Menteri? Hadiah langsung dari Kaisar. Sudah kau jual. Masih berani menyebutnya? Cepat pergi. Memang wanita pilihanku. Su Qingyao, kau merebut Pangeran MU. Membuatku menikah dengan pangeran pertama yang gila. Sekarang kau mengusir keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Nak, sekarang aku dan ibumu diusir dari kediaman, tak punya tempat. Bisakah
Kau pinjami ayah sedikit uang untuk tempat tinggal sementara? Suamiku, lihatlah orang tuaku dalam kesulitan. Bisakah kau membantu? Ini, hamba adalah mertua dan sekutu Paduka. Kementerian Keuangan dan Hukum sudah hamba rangkul untuk Paduka. Untuk berjuang bersama. Hasty Paduka. Tidak akan meninggalkan hamba, kan? Tentu, nanti akan kukirimkan uang. Untuk kalian. Sudah kuduga, suamiku yang paling baik saat ada masalah. Wanita, saat ayahmu tak berguna lagi. Aku akan naik tahta. Yang pertama harus diurus adalah kamu. Kenapa? Tiba-tiba batuk begitu parah? Tidak baik. Kondisi Zhu Beishuan memburuk. Tidak. Racun lama sebelumnya sudah sembuh, ini racun baru. Sepertinya orang yang memberikan racun ini juga ahli sihir. Dan mempraktikkan ilmu hitam, sialan. Ada cara untuk menyelamatkannya? Ada. Aku adalah Dewi Xuan NV, satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu sekarang adalah melakukan ritual pernikahan denganku, menggunakan tubuh spesialku, untuk menghilangkan racunmu. Tidak, tidak boleh. Kita memang sudah menikah, tapi hanya perjanjian formal. Aku laki-laki, aku tidak masalah, tapi kalau kamu menikah lagi, akan diremehkan orang. Sudah saat seperti ini, kamu masih memikirkan formalitas? Kamu tidak ingin hidup? Dengar kata-kataku. Syukurlah, hanya penampilan yang berubah, tubuh sudah tidak apa-apa. Masih bisa diselamatkan. Sudah, jangan berlebihan, semalam sudah melihat semuanya. Penampilanmu semalam sangat bagus. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ini, Jangan takut, kamu terkena ilmu hitam, penuaan 5 organ. Ilmu ini sangat kejam, pelakunya akan menggunakan rambutmu. Dan tanggal lahirmu untuk mengutukmu, mengambil jiwamu. Dan energi vitalmu, akhirnya membuat organ dalammu cepat menua dan hilang. apa? Jangan khawatir, siapa aku? Aku adalah Dewi Xuan NV, sehebat apapun lawannya, di hadapanku. Hanya seperti udang kecil, apalagi semalam aku menyerap energi murni Ziwei di Simu sepanjang malam. Kamu tidak tahu betapa murni dan kuatnya. Sekarang, energiku sudah pulih sepenuhnya, tenang. Nanti aku yang melindungimu. Yang mulia, ini orang yang kamu cari. Master MA yang sangat hebat, tenang ibu, kata orang. Master MA ini memiliki ilmu gaib yang misterius. Bisa menyembuhkan orang mati dan menukar jiwa tanpa terlihat. Kali ini, kita harus membuat Sukinyol itu menderita. Dan tidak bisa mati. Bagus, berani melawanku, tidak tahu diri. Apakah dia punya kemampuan? Aku sudah setuju. Berbagi kekuasaan dengan Master MA, kali ini dia pasti mati. Sukinyol, Raja MU sudah mati. Kau hanya menunggu untuk menjadi janda. Beruntung ada yang mulia. Kedepannya, keluarga kita harus mengikuti yang mulia untuk meraih kesuksesan. Dan menikmati kekayaan serta kemuliaan. Masih adik kita Zilan yang paling mengerti. Rambut-rambut ini adalah tanda kematian untuk Raja MU. Tak lama lagi, dia akan terlihat seperti kakek berusia 60-70 tahun. Saat itu, biarkan saja Sukinyol menghabiskan tenaga gaibnya untuk menyembuhkan, tetap tak akan berguna. Tidak hanya itu, Master MA berkata, jaga Xiu Qingyao, menyelamatkan Zhuo Beishuan, dia sendiri juga akan terkena dampak buruk, rambutnya memutih semalam, wajahnya seperti orang tua. Saat itu, kita bisa menyalahkan 3 hal Raja MU. Padanya, dengan begitu, dia pasti akan mati.
Bagus, ini benar-benar rencana yang membunuh dua burung dengan satu batu. Pemulihannya bagus. Ternyata kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Inyao, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Tanpamu, aku tidak tahu sudah mati berapa kali. Dan saat itu, aku akan rela mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Inyao, tenang saja. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya padamu. Perlu serius sekali seperti ini? Yang Mulia, Kaisar mengadakan pesta di istana, meminta Anda dan Permaisuri untuk hadir. Kapan? Besok. Saatnya untuk menyelesaikan semuanya. Kaisar dalam keadaan sehat, mengadakan pesta ini untuk merayakannya. Konon hari ini Permaisuri MU juga akan datang. Entah seperti apa orangnya. Katanya dia itu anak durhaka, menindas ibu tiri, dan menghina adiknya. Hanya Raja MU yang menganggapnya berharga. Lihat, itu Permaisuri MU. Wajahnya memang seperti rubah yang menggoda. Pantas saja Raja MU bersikeras menikahinya. Yang Mulia, Anda adalah bangsawan kerajaan, sementara Permaisuri tumbuh besar di desa. Tidak berpendidikan dan tidak mengerti tata krama. Anda menikahi gadis desa sebagai Permaisuri. Tidak takut merusak reputasi keluarga kerajaan? Benar sekali yang talking pejabat, you sure? Pangeran, wanita ini memang cantik. Tapi untuk menjadi Permaisuri moral yang paling penting. Menurutku, lebih baik jadi selir saja. Bangsat. Siapa yang berani menilai permaisuriku? Percaya tidak? Hari ini aku akan membuat kalian mati di tempat. Ampun, Yang Mulia MU. Paman, hari ini Yang Mulia mengadakan pesta. Anda menegur para menteri di depan umum. Mungkin tidak pantas. Inikah akibat kutukan 5 kemerosotan surgawi? Penggawal, bawakan hati aku untuk dipersembahkan. Naga. Ini terlihat seperti naga, tapi sebenarnya hanya ular. Sebenarnya ini hanya tipuan mata untuk menipu orang, jika aku tidak salah ingat. Ini adalah ilusi tingkat rendah yang sering digunakan oleh kultus jahat. Sudah lama hilang, masih ada orang yang mempelajarinya di dunia ini. Ini naga sungguhan, ya. Suamiku, benda ini sangat jahat, mungkin orang di belakangnya adalah orang yang ingin mencelakaimu. Yang Mulia tiba. Semoga Yang Mulia selamat, silakan bangun. Tadi aku mendengar keributan di luar pintu. Ini. Apa ini? Benarkah ada naga sungguhan di dunia ini? Ayah, naga sungguhan di dunia ini tentu saja adalah Anda. Ini adalah naga tanah yang sengaja kucari untuk ayah. Setelah memakannya, wibawa naga akan muncul dan memperpanjang umur. Inikah benda legenda yang bisa membuat awet muda? Memperpanjang umur, inikah benda legenda yang bisa membuat awet muda? Anakmu ingin memperkenalkan seseorang, namanya Ma Tianxi. Dia bisa melakukan apa saja, jika Yang Mulia penasaran. Tanyakan saja, cepat persilakan. Baik. Membawa ular kecil berani menipu. Menipu Yang Mulia dengan mengatakan itu naga tanah, bahkan bisa memperpanjang umur. Camel. Yang Mulia, aku juga punya hadiah untuk Anda. Di dalam labu ini adalah pil keabadian yang kubuat sendiri. Tidak hanya bisa menyegarkan paru-paru, tapi juga membersihkan seluruh tubuh. Juga memiliki efek mengusir roh jahat dan menegakkan energi positif. Pilmu juga bisa memperpanjang umur, cepat tunjukkan padaku. Di kehidupan sebelumnya, pil keabadian yang kubuat sangat berharga dan sulit didapat. Yang Mulia hati-hati, pil itu beracun. Yang Mulia, labu ini bermasalah. Wanita ini mempraktikkan ilmu seset. Secara lahiriah memberikan pil, tapi sebenarnya pil ini telah direndam dalam labu berisi kelabang dari selama bertahun-tahun. Memakannya tidak akan memperpanjang umur, malah bisa membunuh. APA, terakhir kali Yang Mulia keracunan, juga karena dia. Rambut putih Pangeran MU, juga karena wanita jahat ini. Menghisap energi hidupnya. Beishuan. Rampat New. Yang Mulia, seperti kata Ma Tianxi, memang ada yang ingin mencelakaiku. Tapi pasti bukan permaisuri.
Ternyata, dialah tukang sihir jahat yang memberikan kutukan pada Zhuo Beishuan. Karena kamu yang datang sendiri, nanti. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Barony, tahukah kamu bahwa permaisuri MU adalah penyelamat nyawaku? Kamu menghinanya seperti ini, apa kamu tidak ingin hidup lagi? Ayo, bawa dia keluar. Sergeant Kellier. Ayah, Master MA adalah dewa. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Tunggu, Yang Mulia. Tenanglah, jika Anda tidak percaya padaku. Kita buka labu ini dan lihat langsung. Keluing darah ada di dalam labu ini. Ternyata kamu, pencuri tua, yang bermain curang diam-diam. Akan kuhancurkan sihirmu. Trik kecil seperti ini berani memamerkan kepandaian di hadapanku? Tidak tahu diri. Dengan trik kecil seperti ini berani menipu orang? Hari ini, akan kuperlihatkan sesuatu yang keras, buat kamu tercengang. Sekarang tahu kehidupanku? Selanjutnya, akan kuperlihatkan pada semua orang wajah asli si penyihir ini. Yang Mulia lihat, di dalam labu ini ada keluing darah. Ayah, orang yang begitu durhaka seperti ini harus segera disuruh. Seret mereka keluar dan hukum dengan hukuman terberat. Penyihir, hukum terberat. Daripada itu, coba kalian lihat baik-baik. Apa yang sebenarnya ada di dalam labuku ini? Bagaimana mungkin? Master MA, apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja menggunakan sihir. Apa maksudmu? Kamu sudah mengganti keluing darah sebelumnya, kenapa sekarang berubah jadi pil? Benar, kan? Apa maksudmu mengganti? Omong kosong. Omong kosong? Lihat wajahmu sendiri, baru tahu. Master Ma, wajahmu ini. Permaisuri MU, apa yang terjadi? Yang Mulia tidak perlu khawatir, sihirnya sudah kuhancurkan. Dia hanya terkena efek balik saja. Bagaimana mungkin? 5 kemunduran dewa. Kenapa berpindah ke tubuhku? Bagaimana kamu melakukannya? Dengan kemampuan sepertimu berani berbuat jahat? Pulang dan latihan lagi beberapa ratus tahun. Pinai here. Berani menjelebiku. Cari 3. Yang cari 3 adalah kamu. Bagaimana mungkin? Satu gerakan saja menghancurkan seruan ular surgaku. Beijing Kan. Zhou Yuyang. Lihat orang seperti APA yang kamu bawa. Apa kalian semua menganggapku bodoh? Ampun, ayah. Ini semua ide si penyihir itu, tidak ada hubungannya dengan hamba. Hamba juga tertipu oleh si penyihir itu, dan tidak menyangka. Dia berani sekali melakukan hal seperti ini. Henggewo. Seret dukun ini keluar, potong lidahnya. Jangan, Yang Mulia ampun. Jangan, Yang Mulia. Kaisar brengsek. Harusnya kita memberi ampun, biarkan aku hitung sampai 3. Aku akan ajak satu orang temani. Henggewo, menjanji Kaisar. Dukun jangan lancang. Ilmu sihirmu biasa saja. Mana bisa menandingi? Perempuan jahat. Aku banakau. Henggewo. Permaisuri MU berjasa melindungi Kaisar. Hei dia. Anak durhaka. Kau tahu kesalahanmu? Ayah ampun. Anak salah, anak kira dukun ini adalah orang baik, jadi ajak dia masuk istana untuk buat obat untuk ayah. Anak juga tertipu dukun ini. Ayah ampun. Henggewal. Umumkan perintahku, pangeran bawa dukun jahat masuk istana, berniat jahat. Bermaksud bunuh Kaisar. Cabut gelar pangerannya, turunkan jadi rakyat biasa, segera kirim ke perbatasan. Dilarang kembali ke ibu kota selamanya. Jangan, ayah. Bawa keluarga Menteri, su ke sini sekalian. Menteri su, keluargamu banyak berbuat jahat. Pangeran MU sudah menyelidiki sampai jelas. Kalian ada yang mau katakan? Mohon Yang Mulia, lihat jasaku bertahun-tahun melayani istana. Ampuni nyawa hamba. Bekerja keras bertahun-tahun,
Jual beli jabatan juga disebut kerja keras? Yang mulia ampun. Yang mulia, semua ini pangeran, bukan. Semua ini pangeran yang dicabut gelarnya yang paksa kami. Hamba, sama sekali tak berniat membahayakan yang mulia. Pangeran yang paksa kalian? Sekarang sudah ketahuan, mulai saling tuduh? Aku tidak buta. Keluarga menteri bersekongkol dengan pangeran. Berkhianat, berniat memberontak, Semua masukkan penjara. Dieksekusi dalam beberapa hari. Yang mulia ampun. Yang mulia. Akhirnya semuanya selesai. Rasanya hati jadi lebih lega. Kinyao, jalan pelan-pelan. Masa segitu lemahnya? Meski sekarang aku hamil. Tapi percaya tidak, aku masih bisa bawa anak perempuan terbang kemana-mana. Kapan aku meragukanmu? Hanya saja, sudah mau jadi ibu. Masih kanak-kanak begitu. Aku mau jadi ibu, siapa yang berjasa? Siapa yang harus disalahkan? Bukannya kau, malam itu. Salahku. Ini suami yang buat istri susah. Setelah anak lahir, kita keliling dunia. Ya, tempat mana yang paling ingin kunjungi kali? Tempat yang kamu bilang, kue bunga osmanthusnya paling enak. Tempat mana itu? Dan juga negara yang banyak wanita cantik bermata biru. Dan juga negara yang terkenal dengan mutiara naga. Wah, bagaimana nih? Agak sulit memilih. Tidak apa-apa, kalau begitu kita kunjungi semuanya. Semua tempat yang ingin kamu kunjungi, kita akan lihat bersama. Kita masih punya banyak waktu, sisa hidupmu, ingin bagaimana? Kita akan lakukan sesuai keinginanmu. Sebenarnya kemana saja boleh, asalkan kamu menemaniku. Aku akan selalu menemanimu, tidak akan meninggalkanmu seumur hidup.